Beyond Time, bab 889-890. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara yang dahsyat itu memasuki pikirannya. Kelopak mata Suking sedikit terkulai saat dia berbicara dengan tenang. Yang mulia, saya tidak memiliki kekuatan untuk ikut serta dalam pertarungan Anda dengan Ming Fei. Saya ingin tahu bagaimana saya dapat membantu Anda. Justru karena alasan inilah aku membutuhkan bantuanmu. Suara Dao Surgawi kembali terdengar, nadanya kuno namun diwarnai permohonan. Pertempuranku dengan entitas jahat itu membentang melintasi bintang-bintang dan berbagai alam, menantang takdir dan Dao. Alam ini adalah asal mula zaman utara, sekaligus titik awal kemunculan Ming Fei. Alam ini menyimpan bayangan Dao-nya, dan telah merebut sebagian besar otoritas Dao Surgawi di alam ini. Teman kecil, tolong keluarkan asal bayangan Dao Ming Feio, dan bunuhlah lebih dari 100 kali. Setiap kali ia mati, itu akan mengurangi kekuatan asal Ming Fei, yang kemudian akan menciptakan kesempatan bagiku untuk mengungkap takdir surgawi. Aku telah mengecewakan Kaisar Abadi, karena tidak mampu melindungi nyawa makhluk di alam ini. Sekarang, berpegang teguh pada sisa-sisa keberadaan terakhirku, aku hanya ingin merebut kesempatan ini, untuk binasa bersama dengan entitas jahat itu, memenuhi takdirku, menyempurnakan Daoku, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Dao Surgawi, sebagai ungkapan syukur atas rahmat Kaisar Abadi. Dan sebagai imbalannya, teman kecilku, aku akan memberikan satu-satunya mata Ming Fei kepadamu ketika aku mati bersamanya. Tempat penyimpananmu kekurangan Dao Surgawi dan mengandung indera khusus. Ming Fei lahir dari rasa dendam, dengan dendam ini berasal dari malapetaka yang disebabkan oleh dewa-dewa luar. Oleh karena itu, ia dapat disebut sebagai sumber dewa dendam. Ia dapat membantumu menutupi kekurangan dalam tempat penyimpananmu. Lagi pula, ini juga satu-satunya cara bagimu untuk meninggalkan tempat ini. Suking termenung dalam-dalam tetapi tidak menjawab. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap kabut di langit. Kabut itu mengandung racun dan menyebar ke seluruh dunia. Dari waktu ke waktu, kabut itu akan turun seperti air terjun, membersihkan tanah. Seluruh kabut tampak tipis, tetapi karena jangkauannya luas, kabut itu juga memberikan kesan menutupi langit. Kata-kata dari orang yang mengaku sebagai Dao Surgawi di dunia ini masuk akal. Suking mengerti bahwa karena wadah ilahi keduanya terbentuk dari pembatasan racun, hanya ada sedikit makhluk hidup yang dapat menjadi Dao Surgawi dari wadah tersebut. Lagi pula, Suking telah lama memahami esensi dari pembatasan racun selama bertahun-tahun. Itu adalah kutukan dewa. Inilah juga alasan mengapa dia mengambil risiko memasuki pusaran ketujuh. Jika Ming Fei benar-benar lahir dari kebencian semua makhluk hidup ketika para dewa luar turun untuk menghancurkan dunia, kebencian terhadap para dewa ini memang dapat memenuhi syarat untuk menjadi wadah ilahi dari Dao Surgawi pembatasan racun sampai batas tertentu. Hal ini juga dapat diverifikasi dari fluktuasi penyimpanan ilahi penahan racun dan keinginan yang dipancarkannya setelah melihat Ming Fei di langit berbintang. Namun, kilatan gelap muncul di mata Suking. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara dengan tenang. Baiklah, terima kasih, teman kecilku. Aku tidak mampu teralihkan oleh lebih banyak kata-kata. Saat ini, pikiranku terfokus pada pertempuran dengan Ming Fei. Kau hanya perlu menimbulkan keributan hebat di sini, melakukan tindakan penghancuran, dan bayangan Dao Ming Fei akan secara alami turun untuk menghentikanmu. Dan keselamatanmu akan menjadi tanggung jawabku. Lakukanlah kebaikan ini untukku dan setelah ini selesai, Greenwood tidak akan melupakan janjinya. Suara tua yang penuh tekad bergema ke segala arah. Setelah itu, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip ke segala arah dan muncul dari dunia. Bintik-bintik itu seolah mewakili kesadaran ilahinya dan berkumpul menjadi seberkas cahaya yang menuju lurus ke langit. Suking, yang berdiri di atas pagoda miring, mengalihkan pandangannya saat ia menyaksikan berkas cahaya itu menghilang ke langit. Ekspresinya tanpa emosi, setenang air. Tidak ada pikiran yang mengganggu. Dia hanya menatap penuh arti pada lempengan batu yang telah dirangkai di depannya. Lama setelah itu, dia melambaikan tangan kanannya dan menyebarkan kekuatan lempengan batu tersebut.
Lempengan batu besar yang mencatat sejarah itu runtuh dan pecah menjadi puluhan bagian lagi, berserakan di tanah. Cahayanya padam dan kembali tertutup debu. Su Qing menarik napas dalam-dalam dan duduk di pagoda yang miring. Kata-kata Greenwood memberitahunya bahwa jika dia ingin memancing tubuh asal bayangan Dao Mingfei, dia harus melakukan tindakan penghancuran. Tidak perlu bersusah payah seperti itu. Su Qing bergumam dan matanya seketika berubah menjadi hitam pekat. Gerbang penyimpanan kedua bergemuruh dan kekuatan pembatasan racun meningkat, menyatu ke dalam matanya. Kemanapun pandangannya tertuju, pembatasan racun menyebar. Dia menatap reruntuhan itu. Semua bangunan seketika menjadi buram. Hal yang sama terjadi pada jalan dan bangunan lainnya. Pembatasan racun berubah menjadi kabut, mendistorsi segalanya. Dia memandang ke daratan di sekitarnya. Tanah abu-abu di dunia ini tampak seperti berlumuran tinta dan berubah menjadi hitam pekat. Aura pembatasan racun melahirkan kabut beracun. Dia menatap langit. Langit bergejolak. Di dalam kabut yang memenuhi langit, terdapat kabut tambahan dari pembatasan racun. Keduanya tidak bercampur, melainkan meledak seperti air yang masuk ke dalam panci berisi minyak. Kemanapun pandangan Su Qing tertuju, kutukan ilahi akan turun. Dunia bergemuruh dan kabut berubah menjadi ganas. Tak lama kemudian, dari semua yang telah ia pandang, kabut yang melambangkan pembatasan racun terus naik dan berkumpul di udara di atas pagoda yang miring. Jelas berbeda dari kabut di sekitarnya. Suara gemuruh menggema di langit. Terlihat dua pusaran muncul di langit. Salah satunya berada di tengah dan berisi teknik pembatasan racun milik Su Qing. Pusaran itu berputar cepat dan memancarkan aura yang megah. Yang kedua ada di mana-mana di sekitarnya. Itu berasal dari racun dunia ini dan membentuk kekuatan yang menyelimuti dan berputar ke arah yang berlawanan. Ukurannya sangat luas. Kedua pusaran itu berputar bersamaan ke arah yang berlawanan, membentuk kekuatan yang merobek, menyebabkan kehampaan hancur dan petir terdistorsi. Seiring waktu berlalu, letusan itu semakin intens dan terus berlanjut. Angin kencang juga berhembus di permukaan tanah, membentuk badai yang menyapu segalanya. Dari kejauhan, tampak seolah-olah langit dan bumi telah runtuh. Hanya Su Qing, yang berada di pagoda miring di bawah pusaran air, tampak tenang sambil menatap langit dengan saksama. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar-kibar diterpa badai, dan ditambah dengan penampilannya, ia tampak seperti makhluk abadi atau dewa. Sesaat kemudian, raungan seperti banteng terdengar dari langit. Suara itu bergema dan memekakkan telinga, mengguncang dunia. Selain itu, ia mengandung kilat dan aturan nomologis. Saat suara itu menyebar, langit tidak lagi runtuh dan tanah tidak lagi retak. Bahkan pusaran pun berhenti, angin pun berhenti, hanya kabut yang bergolak hebat dan jatuh dari langit seperti air terjun. Ia seperti bunga terbalik yang menyebar ke segala arah. Seekor binatang buas keluar dari kabut. Tubuh makhluk buas ini seperti tubuh banteng. Kepalanya berwarna putih dan memiliki satu mata dengan pupil vertikal. Ekornya seperti ular dan tampak menyeramkan. Saat ia berjalan mendekat, wabah besar yang seperti racun kuno menyelimutinya. Saat ia melayang di udara, udara tampak membusuk. Saat melangkah ke dalam kehampaan, kehampaan itu tampak runtuh. Kemanapun ia lewat, wabah beracun itu menyebar, mewarnai langit dan merambat ke tanah. Kemudian ia menyerbu ke arah Su Qing dengan niat membunuh. Penampilannya tak lain adalah Mingfei yang pernah dilihat Su Qing di langit berbintang. Namun, dibandingkan dengan wujudnya di langit berbintang, ukurannya terlalu kecil. Jika manusia biasa melihatnya, mereka pasti akan sangat ketakutan. Namun, di mata Su Qing, meskipun wabah racun binatang buas ini sangat mencengangkan, kekuatan tempur tubuh asal bayangan Dao Mingfei hanya berada pada tahap pertama ketiadaan. Namun, Su Qing tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Begitu wabah beracun Mingfei menerjang, dia dengan santai mengangkat tangan kanannya dan menamparkan ke depan. Dunia bergetar dan untayan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, membentuk telapak tangan raksasa di udara. Di depan Su Qing, telapak tangan itu seperti tangan dewa yang menggenggam bayangan Dao. Lalu, cengkeramannya semakin kuat dan tanpa ampun. Dengan suara dentuman keras, Mingfei yang tadinya sangat menakutkan langsung dihantam telapak tangan Su Qing dalam sekejap, baik tubuh maupun jiwanya hancur. Namun,
Tepat ketika telapak tangan raksasa yang terbentuk dari benang jiwa itu mengendur dan hendak ditarik kembali oleh Su Qing, 30% dari benang jiwa yang membentuk telapak tangan itu tiba-tiba bergetar dan langsung berubah menjadi hitam pekat. Rasa dendam juga muncul dari mereka. Penyakit itu menyebar dengan cepat, seolah-olah ingin menyelimuti seluruh telapak tangan. Itu adalah racun Fei. Untuk pertama kalinya, kilatan aneh muncul di mata Su Qing. Dia tidak mempedulikan telapak tangannya yang terangkat, tetapi mengangkat tangannya dan meraihnya. Seketika, seutas benang jiwa hitam melesat lurus ke arahnya dan mendarat di tangannya. Su Qing telah mempelajari dao racun dengan sangat mendalam dan memiliki banyak pengalaman. Pada saat itu, pandangannya tertuju pada benang jiwa hitam di telapak tangannya. Setelah mengamatinya dengan saksama, dia termenung dan tiba-tiba menarik napas. Seketika itu juga, benang jiwa hitam menyatu ke dalam tubuh Su Qing. Sesaat kemudian, ekspresi linglung muncul di wajah Su Qing. Setelah itu, kebrutalan muncul tetapi ia menekannya dalam sekejap mata. Pembatasan racun di tubuhnya meledak dan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyelimuti segalanya. Hal ini menyebabkan gumpalan benang jiwa hitam itu menghilang seolah-olah telah dimurnikan. Namun, matanya memiliki tatapan yang aneh. Racun ini sebenarnya ditujukan pada keilahian. Su Qing bergumam, sekarang dia lebih memahami racun Fei. Racun Ming Fei lahir dari kebencian terhadap para dewa. Oleh karena itu, racun ini dapat mencemari keilahian, menyebabkan keilahian kehilangan pancaran cahayanya dan jatuh ke tingkat yang lebih rendah. Ini adalah racun langka yang dapat berpengaruh pada para dewa. Su Qing berinisiatif menyerap jejak racun yang diamatinya sebelumnya. Meskipun hanya sedikit, hal itu tetap menyebabkan sifat ilahi, sifat manusia, dan sifat kebinatangannya untuk sementara kehilangan keseimbangan. Menarik, Su Qing menjilat bibirnya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan racun yang dapat menahan pembatasan racun sampai batas tertentu. Meskipun tidak dalam semua aspek, racun ini unik dalam hal keilahiannya. Oleh karena itu, dia mengaktifkan pembatasan racun di matanya dan menatap telapak benang jiwa di udara. Saat pandangannya tertuju, pembatasan racun dan racun Fei menggunakan telapak tersebut sebagai medan pertempuran dan saling bertarung. Dunia bergemuruh lagi. Dari tempat Ming Fei tewas, kabut dari dunia berkumpul. Tubuh Ming Fei berubah dari ilusi menjadi nyata dan terbentuk kembali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya. Setelah terbentuk, ia meraung dan melesat menuju Su Qing. Su Qing mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram dengan ganas. Kali ini, bukan dengan penyatuan benang jiwa. Sebaliknya, dia mengandalkan kekuatan tempurnya yang mengerikan untuk mencengkeram Ming Fei dari jauh dan membawanya ke depannya. Ming Fei bahkan tidak bisa melawan. Ia hanya bisa memuntahkan kabut racun yang menyebar ke segala arah. Namun, Su Qing tidak mempedulikan racun itu. Dia memegangnya di depannya dan mengirisnya hingga terbuka. Tatapannya terfokus saat dia mulai mempelajarinya. Dia ingin mempelajari struktur tubuhnya, struktur jiwanya, dan esensi bagaimana racunnya terbentuk. Tindakan ini bahkan membuat Ming Fei terkejut. Ia segera berjuang lebih keras lagi. Namun, perbedaan besar antara keduanya menyebabkan semua yang digunakannya menjadi tidak efektif selain racunnya. Namun, racun ini memang sangat ganas. Setelah Ming Fei memuntahkan 7 hingga 8 tegukan racun, racun itu mewarnai sekitarnya dan menyerang keilahiannya. Su Qing mengerutkan kening. Dengan lambaian tangannya, tombak hitam muncul di sampingnya dan menusuk kepala Ming Fei, menghancurkan tubuh dan jiwanya lagi. Tubuhnya ilusi dan jiwanya kabur. Ia memang lahir dari kebencian, tetapi cara kebencian ini beredar di dalam tubuhnya agak menarik. Saya perlu menganalisisnya beberapa kali lagi sebelum saya dapat memahami esensinya. Mata Su Qing berbinar saat ia menatap tempat kematian itu. Antisipasi membuncah di hatinya. Beberapa saat kemudian, Ming Fei muncul kembali di depan Su Qing. Saat muncul, ia hendak meraung, tetapi di saat berikutnya, tangan besar Su Qing telah tiba. Dia terus memegangnya erat-erat dan membedahnya. Dia memisahkan tubuh, ekor ular, dan anggota badannya. Dengan semangat penelitian, dia mempelajarinya dengan saksama. Su Qing tidak terburu-buru. Selain saat pertama kali dia membunuh Ming Fei dengan bersih, belasan kali berikutnya, sebagian besar berkaitan dengan pembedahan dan penelitian.
Alasan dibalik sekitar 10 kematian itu beragam. Terkadang, Ming Fei meninggal dalam proses penelitian. Sebagian besar waktu, itu karena racun yang dimuntahkan Ming Fei terlalu kuat, mencemari lingkungan sekitar dan memengaruhi kekuatan ilahi Su Qing, menyebabkan penelitiannya menemui hambatan. Namun, itu tidak masalah. Setiap kali Ming Fei mati, ia akan hidup kembali dalam beberapa tarikan napas. Kali ini cukup bagi Su Qing untuk mengalihkan racun pihak lain dengan benang jiwanya. Inilah metode yang ia pikirkan untuk menetralisir racun Ming Fei untuk sementara waktu. Racun Fei. Lagi pula, racun itu menargetkan keilahian. Karena benang jiwa terbentuk dari sumber ilahi Su Qing, secara alami benang jiwa tersebut mengandung keilahian Su Qing. Kemampuan penahan racun Su Qing terus menahan racun Ming Fei. Oleh karena itu, semakin banyak benang jiwa yang tercemar di reruntuhan, bertebaran ke segala arah. Meskipun demikian, penelitian Su Qing tetap berlanjut. Kekuatan tempur Ming Fei akan meningkat setiap kali ia bangkit kembali. Sekarang setelah bangkit kembali, ia meledak dengan kekuatan tempur yang setara dengan tahap kedua nihilitas. Auranya sangat mengesankan dan aumannya seperti auman dewa. Racunnya bahkan lebih dahsyat dan membawa wabah penyakit bersamanya. Namun, hasilnya tetap sama. Seberapapun peningkatan kekuatan tempur Ming Fei, Su Qing kembali meraihnya seperti sebelumnya dan mendekatkannya. Dia dengan mahir membagi, membedah, dan memfokuskan penelitiannya. Dalam hal belajar dan penelitian, Su Qing selalu sangat gigih dan serius. Hal ini sepenuhnya ditunjukkan olehnya ketika dia berada di Seven Blood Eyes. Para tahanan di penjara Departemen Pembunuhan semuanya menjadi saksi. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Su Qing memiliki pencapaiannya saat ini dalam Dao Racun. Pada akhirnya, Su Qing menghargai pengetahuan. Sama seperti saat ini, dengan lambaian tangannya, tombak hitam itu menembus tubuh Ming Fei, membunuhnya yang tidak tahan terhadap siksaan dan hendak menghancurkan diri sendiri. Struktur tubuh Ming Fei agak aneh. Namun, saya sudah tahu sedikit banyak tentang bagaimana racunnya terbentuk. Su Qing bergumam dan menyipitkan matanya. Saat ia tenggelam dalam pikiran, ia tidak lupa untuk menyebarkan benang jiwanya dan menarik racun di dalam dan di luar tubuhnya. Setelah itu, ia menatap tempat Ming Fei meninggal dan bersiap untuk memulai putaran penelitian berikutnya. Kali ini, dia ingin mempelajari jiwa Ming Fei. Namun, pada saat ini, kabut di dunia ini tiba-tiba bergejolak dan mengamuk seperti laut. Sesaat kemudian, kabut itu langsung menuju tempat Ming Fei meninggal. Dalam sekejap mata, Ming Fei muncul kembali. Begitu muncul, aura kultivator nihilitas tingkat ketiga langsung terpancar darinya. Aura itu menyapu kabut dan langsung menuju ke arah Su Qing dengan kegilaan dan kebencian. Mata Su Qing sedikit menyipit saat tombak hitam itu langsung melesat di atas kepalanya. Melihat tombak itu semakin dekat, Ming Fei, yang telah berkali-kali terbunuh oleh tombak ini, tiba-tiba menjadi kabur dan menghindari tombak hitam tersebut. Saat muncul, tombak itu sudah berada di depan Su Qing dan hendak menyemburkan kabut racun. Namun, pada saat berikutnya, pedang surgawi itu turun. Tubuh Ming Fei bergetar dan terbelah menjadi dua, lalu roboh di tempat. Saat dia meninggal, gagak emas di belakang Su Qing bangkit, mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Kemudian, gagak itu dengan ganas menghisap Ming Fei yang telah roboh. Ming Fei hancur dan gagak emas kebingungan. Su Qing mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada jiwa yang diserap oleh gagak emas. Tindakannya tampaknya telah melanggar beberapa pantangan. Akibatnya, tiba-tiba, kabut di dunia ini menjadi semakin ganas. Pusaran di langit juga bergemuruh keras dalam sekejap mata. Bahkan, kilat menyambar di antara langit dan bumi. Langit terdistorsi dan tanah bergetar. Serangkaian raungan dari kehampaan muncul di dunia nyata. Setelah itu, pusaran di langit tiba-tiba meledak dan Ming Fei neraka sepanjang 10.000 kaki keluar. Terlepas dari apakah itu auranya atau tubuhnya, ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat muncul, raungannya bahkan lebih memekakkan telinga, seperti suara dunia yang terbelah. Sebelum Su Qing sempat bergerak, ia membuka mulutnya dan menghisap dengan ganas. Kabut di seluruh dunia bergolak pada saat ini dan datang dari segala arah, menuju langsung ke mulut Ming Fei. Dalam sekejap mata, dunia dibersihkan dan semua kabut diserap oleh Ming Fei. Aura yang dipancarkannya dipenuhi dengan keanggunan yang mengesankan.
Ia tidak hanya menyerap kabut dari dunia luar, tetapi juga menyerap tubuhnya sendiri. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tubuhnya yang sepanjang 10.000 kaki juga menyusut seolah-olah sedang diserap. Pada saat berikutnya, tubuhnya layu dan hanya satu mata di wajahnya yang semakin bersinar. Mata itu bersinar dengan penghalang cahaya gelap dan menjadi satu-satunya pusat perhatian. Ia menatap Suking. Suking mengangkat kepalanya dan kilatan aneh muncul di matanya. Tidak mengizinkan saya mempelajari jiwa. Pada saat yang sama, warna dunia berubah dan dunia terbalik. Suara tua Kingmu membawa sedikit kecemasan saat dengan tergesa-gesa bergema di benak Suking. Sahabat kecilku, bantuanmu telah memberikan efek yang luar biasa. Namun, kamu harus berhati-hati. Roh jahat itu telah jatuh ke dalam situasi yang putus asa dan tidak punya pilihan selain mengirimkan lebih banyak kekuatan untuk menyatu ke dalam tubuh asalnya guna melepaskan kekuatan ilahi bawaannya yang terkuat untuk menekanmu. Inilah 5 kekotoran dewa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sahabat kecilku, tolong perlambat dan habiskan kekuatannya. Pertempuranku dengannya di langit berbintang telah mencapai saat kritis. Saat suara Kingmu bergema, langit bergemuruh. Seolah-olah gejolak yang lebih dahsyat meletus di langit berbintang di luar sana. Dalam sekejap, dunia berguncang dan mulai runtuh. Tanah retak dan puing-puing tak beraturan beterbangan ke udara. Retakan di langit seperti cermin dan semakin banyak pola yang terbentuk, siap hancur berkeping-keping. Dunia ini tampaknya sedang menghadapi hari kiamat yang sesungguhnya saat ini. Untuk pertama kalinya, Suking berdiri dari posisi bersila di pagoda miring itu. Begitu dia berdiri, pupil vertikal mata tunggal Ming Fei di langit menghilang. Suatu kekuatan jahat dan kuno yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Diiringi suara dao yang samar, itu meledak di benak Suking. Kekotoran pertama, api ilahi menghasilkan asap. Secara inheren api itu tidak memiliki asap, munculnya asap membawa kenajisan. Kekotoran kedua, jiwa ilahi menyimpan keinginan. Jiwa ilahi pada dasarnya tidak memiliki keinginan, munculnya keinginan menyimpan keterikatan duniawi, yang menyebabkan hilangnya kemahatauan. Kekotoran ketiga, tubuh ilahi dapat mengalami penurunan. Tubuh ilahi pada dasarnya tidak mengalami pembusukan, munculnya pembusukan mengarah pada kerusakan, tanpa keabadian. Kekotoran keempat, tempat suci diselimuti debu. Tempat suci pada dasarnya tidak berdebu, munculnya debu mengaburkan cahayanya, memutus nyala api dupa. Kekotoran kelima, keilahian mengandung kekotoran. Keilahian pada dasarnya tidak memiliki kekotoran, munculnya kekotoran tidak memiliki kebijaksanaan, mengganggu tatanan ilahi. Inilah 5 kekotoran dewa. Begitu kelima suara dao terdengar, tubuh Suking bergetar. Tidak ada api ilahi di tubuhnya, tetapi masih ada tanda-tanda kotoran pertama yang muncul, menghasilkan asap hitam. Seolah-olah kotoran muncul begitu saja dari udara, memancarkan perasaan kotor. Setelah itu, jiwanya bergetar dan 7 emosi serta 6 keinginannya meledak tak terkendali, ingin menenggelamkannya seperti gelombang pasang. Ia kehilangan semua kesadarannya. Tidak hanya itu, tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda penuaan. Vitalitasnya redup dan membusuk. Selanjutnya adalah semua benang jiwa di tubuhnya. Benang-benang ini, yang terbentuk dari sumber ilahi, tampaknya telah menggantikan kuil di kekotoran keempat. Benang-benang itu tertutup debu dan kehilangan pancaran cahayanya. Akhirnya, sisi keilahiannya meledak dengan hebat. Dia tidak bisa mengendalikan sifat manusiawi dan sifat kebinatangannya. Seolah-olah statusnya sedang merosot. Bahkan Suking pun terguncang oleh pemandangan ini. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah racun yang secara khusus ditujukan untuk para dewa. Setelah mengalaminya sendiri, Suking akhirnya mengerti mengapa Ming Fei cocok untuk menjadi dao surgawi pembatas racun miliknya. Hal ini karena 5 kekotoran dewa dapat bergabung sempurna dengan kutukan dewa untuk membentuk kekotoran keenam. Kehidupan seorang dewa melahirkan kutukan. Kehidupan seorang dewa pada dasarnya tidak memiliki kutukan, munculnya kutukan memutuskan kehidupan, memadamkan sumber ilahi. Pikiran-pikiran ini langsung muncul di benak Suking. Keganasan 5 kekotoran dewa juga meledak hingga mencapai puncaknya hanya dalam beberapa tarikan napas. Kilatan gelap muncul di mata Suking. Sesaat kemudian, suara gemuruh terdengar di belakangnya dan bayangan jam matahari raksasa tiba-tiba muncul. Genomon di atasnya berputar seolah-olah telah membuka jalan waktu, membuat sungai waktu yang panjang berfluktuasi,
menyebabkan gelombang 5 napas yang lalu menghilang di sungai yang panjang itu. Waktu dibalik dengan Genomon. Asap hitam yang dihasilkan oleh kotoran pertama di tubuh Suking langsung menghilang. Gejolak jiwa dan munculnya 7 emosi serta 6 keinginan pun langsung mereda, dan 5 kemampuan serta 6 indera yang hilang menjadi sepenuhnya jernih. Proses penuaan tubuhnya berbalik dan dia tidak lagi membusuk. Benang-benang jiwa di tubuhnya tidak lagi tertutup debu dan cahayanya kembali bersinar. Ketuhanan, sifat manusia, dan sifat kebinatangan diseimbangkan kembali. Semuanya tampak kembali ke masa lalu, sebelum ia menderita akibat 5 kekotoran. Namun, setelah jam matahari menghilang, Suking mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa meskipun jam matahari membalikkan waktu dan memungkinkannya untuk pulih, jam matahari itu tidak dapat membalikkan 5 kekotoran dewa. Sumber dari 5 kekotoran itu masih ada. Namun, benjolan itu tidak lagi meletus, melainkan berkumpul menjadi gumpalan, seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan. Bisa dibayangkan bahwa tidak akan lama lagi sebelum benjolan itu menyebar ke seluruh tubuhnya lagi. Suking memiliki banyak pengalaman dalam menangani racun. Entah itu dengan memaksa bayangan untuk melahapnya, memancingnya masuk ke dalam tubuh jari dewa, atau membuka gerbang kaisar roh kuno untuk mengeluarkan racun, dia bisa mencobanya. Dia bahkan bisa menggunakan metode yang pernah dia gunakan untuk mengatasi kutukan dewa itu dulu. Dengan jam matahari, tubuhnya akan memproduksi antibodi yang sesuai berulang kali untuk perlahan-lahan menahan racun ini. Namun, Suking tidak memilih salah satu dari metode tersebut. Pilihannya adalah mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, seluruh lengan dan telapak tangannya menjadi aneh dan tembus pandang. Setelah itu, dia dengan tegas menekan dadanya. Dia menggunakan metode yang aneh dan ganjil untuk mengulurkan tangan kanannya ke alam kesadarannya. Di depan gerbang penyimpanan kedua tempat pembatasan racun berada, dia meninju gerbang yang tertutup itu. Meskipun gerbang penyimpanan kedua tidak memiliki dao surgawi, di bawah kekuatan penuh Suking, mereka masih berhasil membuka celah untuk waktu yang singkat. Begitu celah ini muncul, di bawah kendali Suking, sebuah daya hisap tiba-tiba meledak, menyelimuti sumber racun dan menyedotnya ke dalam wadah kedua. Celah di gerbang itu langsung menghilang dan tertutup kembali. Adapun sumber racunnya, itu sudah disegel di tempat penyimpanan suci pembatasan racun. Setelah melakukan itu, Suking mengangkat kepalanya dan menatap Ming Fei yang tertegun di udara. Kemudian dia mengangkat tangan kirinya dan tombak hitam bersinar bersamaan dengan pedang surgawi. Dia mengacungkan pedang dan tombaknya secara bersamaan, menebas dunia. Bahkan seseorang sekuat Ming Fei pun gemetar dan roboh. Pada saat yang sama, dunia yang runtuh ini terlepas sedikit demi sedikit seperti cermin yang pecah, menampakkan langit berbintang di balik langit. Di langit berbintang, tubuh asli Ming Fei yang besar mengeluarkan ratapan yang tak tertahankan dan menjadi sangat lemah. Ia melirik Suking dengan penuh kebencian. Ia ingin melakukan serangan balik tetapi tidak berdaya. Tubuhnya terjerat tanpa ampun oleh pohon kuno Kingmu. Seberapapun ia berjuang, itu sia-sia. Pada akhirnya, tubuhnya tertembus oleh ranting-ranting itu. Di tengah hujan darah yang berhamburan ke segala arah, ranting-ranting itu menembus dagingnya dari berbagai bagian tubuhnya. Itu sangat tragis dan Lamp Gradually tidak ada pergerakan sama sekali. Langit berbintang bergetar seolah-olah sumber kebencian telah lenyap dan kejernihan kembali. Adapun pohon raksasa itu, ia juga telah mengerahkan seluruh kekuatannya. Saat ini, ia seperti lentera yang kehabisan minyak, memperlihatkan kelemahan dan kelegaan. Terima kasih, saya tidak lagi menyesal. Saat suara kuno itu bergema, sebuah ranting mencambuk wajah mayat Ming Fei. Kepala Ming Fei roboh, dan hanya matanya yang tersapu oleh ranting itu dan dibawa ke hadapan Suking. Teman kecilku, ini dia barang yang dijanjikan. Suking, yang sebagian besar diam, tetap diam. Begitu bola mata itu disodorkan kepadanya, dia mengangkat tangan kanannya dan pedang surgawi muncul, menebas ke arah mata seperti sambaran petir. Mata itu hancur. Apakah aktingmu sudah cukup? Suking berbicara dengan tenang.